Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Revika Maharani, Guru Bimbingan Konseling SD Islam Al-Azhar 27 Cibinong. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Bu Vika akan menjelaskan tentang berdoa saat menghadapi wabah corona. Sebelum Bu Vika menjelaskan lebih lanjut, Bu Vika akan menerangkan terlebih dahulu tentang hakikat berdoa. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap doa dari hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan kita. Dan Ia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Sementara orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang sombong. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Namun, tidak setiap orang yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya orang-orang yang dikehendakinya saja dan orang-orang yang beriman kepadanya serta memenuhi segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Rasulullah bersabda, apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon sesuatu yang berdosa atau pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh salah satu dari 3 perkara. Akan dikabulkan doanya atau ditunda untuk disimpan sebagai pahala di akhirat, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisalnya. Sebagai seorang muslim, dalam berdoa hendaklah kita jangan pernah berputus asa dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa doa kita tidak didengar atau tidak dikabulkan olehnya. Sejatinya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa seorang muslim selama doa itu baik. Kalaupun tidak terlaksana, bukan berarti tidak dikabulkan. Bisa jadi ditangguhkan masanya atau diganti dengan pahala di akhirat kelak. Bisa juga doa tersebut dijadikan sebagai penolak bala atas kita. Dalam artian, doa tersebut menjadi pengganti dari sesuatu yang buruk yang akan menimpa kita menjadi sesuatu yang baik. Dengan kata lain, itu semua berarti usaha kita dalam berdoa tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi doa. Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimanapun derajat doa di sisi Allah tetap menjadi yang utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada hamba-hambanya yang senantiasa berdoa dan memohon kepadanya. Oleh karenanya, janganlah kita menjadi orang yang sombong dengan jarangnya atau tidak pernahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah
dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan dan mendengar doa kita. Pada hakikatnya, alam semesta beserta isinya adalah kepunyaan Allah. Kita hanyalah bagian kecil dari penciptanya yang sempurna. Hanya orang-orang yang sombong dan munafik yang merasa tidak membutuhkan pertolongan, tidak berdoa kepada Allah. Mari kita lanjutkan tentang kiat-kiat terkabulnya doa. Agar doa-doa kita dapat terkabul, hal itu tergantung pada 4 tahapan. Yang pertama, seorang muslim. Yang kedua, berdoa dengan ikhlas. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Dan yang terakhir adalah tidak meminta yang haram. Agar doa ini bisa terkabul, kita harus senantiasa beribadah dengan tertib. Adapun ibadah yang bisa dilakukan saat tetap berada di rumah adalah yang pertama, sholat berjamaah. Ananda bisa sholat berjamaah bersama keluarga, sholat wajib tepat waktu bersama dengan ayah dan bunda. Yang kedua, tadarus Al-Quran, dibimbing oleh ayah dan bunda setiap hari. Yang ketiga, sholat sunnah, menjalankan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lainnya. Yang keempat, perbanyak zikir. Zikir diusahakan minimal setelah sholat wajib dan bisa sebanyak-banyaknya. Yang kelima, perbanyak puasa sunnah. Misalnya melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Dan yang terakhir, perbanyak sedekah. Sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu di lingkungan sekitar rumah kalian masing-masing. Dengan adanya pandemi corona ini, kita senantiasa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari wabah corona. Selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan wabah penyakit COVID-19 atau corona bisa segera berakhir. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Sekian penjelasan tentang berdoa saat menghadapi wabah corona. Semoga bisa dipraktekkan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.